Ya. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh Dr. Arif Santoso, spesialis paru konsultan dengan judul COVID-19 Tata Laksana Terkini. Berikut adalah daftar riwayat hidup beliau. Dr. Arif Santoso lahir di Bojonegoro pada tahun 1977. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Universitas Hasanuddin pada tahun 2002, kemudian mengambil spesialis pulmonologi di Universitas Indonesia pada tahun 2010. Beliau menyelesaikan studi S3-nya di Universitas Tohoku, Jepang pada tahun 2015 dan mengambil Fellow of Asian Pacific Society of Respirology pada tahun 2015. Beliau juga sudah menyelesaikan konsultan di bidang pulmonari dan mediastinum onkologi pada tahun 2017. Saat ini beliau merupakan pulmonologis di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Dan beliau merupakan sekretaris Departemen Pulmonologi dan Respirologi Universitas Hasanuddin. Kepada Dr. Arif, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua ID ya, Dr. Ala. Kemudian senior saya Dr. Sudirman Katu dan senior sekalian, sejawat sekalian. Hari ini saya diamanai untuk membawa, ini saya sudah ya, update pelaksanaan COVID-19 ya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, kita sharing saja ya. Saya akan bawakan 30 menit waktunya ya. Oke. Sebelum kita bicara tentang penata laksanaan, kita harus selalu melihat sejarah gitu ya, karena dari sejarah inilah kita bisa berpikir masa depan sebenarnya begitu ya. Karena kalau kita melupakan sejarah itu kita bisa kehilangan arah. Ya, kita lihat bahwa COVID ini itu bagian dari virus corona yang sudah ditemukan di isolasi itu dari 1200 ya. Dari sudah lama ya. Kemudian dia akan bermutasi terus. Kemudian sempat ada SARS-CoV dan ada MERS-CoV. Jadi COVID-19 itu bukan virus baru. Itu adalah bagian virus dari corona yang mutasi kesekian kalinya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah klaster-klasternya, ada alfa, ada beta, ada gamma. Ya, kemudian COVID ini, ya, SARS-CoV ini adalah bagian dari beta corona. Ini pun banyak sekali ya. Kemudian di COVID sendiri juga sudah diidentifikasi ada strain-nya, substrain-nya ya, A, B, dan C yang masing-masing berada di, ya, kalau A itu di Australia, Amerika ya, B itu di Cina ya, ini yang diidentifikasi seperti itu. Nah, ini adalah ini COVID virusnya ya. Jumlah titik warna ini merupakan representasi mutasi genetik dibandingkan dengan yang pertama kali yang teridentifikasi di Wuhan. Jadi kita ingat bahwa karakter virus itu memang selalu cepat bereplikasi dan bermutasi. Ya, ini pertama ditemukan di pasar Wuhan, kemudian dianggap kelelawar ini sebagai host perantaranya, ya. Kemudian akhirnya adalah human to human. Jadi mungkin kita bisa flashback kembali bahwa dulu pernah ada avian influenza itu dari unggas ke manusia. Mortalitasnya jauh lebih tinggi avian influenza dulu dibandingkan COVID ini. Ya. Tapi yang membuat avian influenza itu cepat selesai karena transmisinya belum ditemukan antara manusia ke manusia, tapi unggas ke manusia. Benefitnya apa? Begitu unggasnya diselesaikan, yang terinfeksi diselesaikan, maka selesai misalnya. Dimusnahkan unggasnya, selesai. Sedangkan COVID ini transmisinya dari manusia ke manusia. Tidak mungkin kita musnahkan manusianya, kan begitu ya. Makanya yang dirubah adalah perilaku manusianya. Jadi new normal. Ya. Ini adalah transmisinya bagaimana dalam populasi ada terinfeksi, maka dia bisa langsung ya, tidak langsung itu artinya
droplet yang keluar kemudian dihirup langsung oleh orang di sekitarnya. Sedangkan yang tidak langsung itu adalah dia nempel di objek yang lain ya, misalkan apa komputer, meja, kursi, gang telepon, pintu dan sebagainya. Kita pegang tidak pakai cuci tangan, kemudian entah kita mengelap muka dan sebagainya, akhirnya kita menghirup virus tersebut. Ya, kita lihat ya, bahwa dalam rute transmisinya itu juga ditemukan RNA di apa namanya virus ya, live virus cultivated from the virus specimen. Jadi kemudian di eyes, nose dan mouth ini adalah port di entry-nya. Ya, port di entry. Jadi kalau kita lindungi ini ya, hidung, mulut dan mata, maka sebenarnya kita sudah mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini kita sebut adalah perubahan perilaku tadi ya. Jadi dia bisa airborne ya. Dulu kan kita bisa droplet tapi dari ukurannya saja ya, ukuran COVID itu 0,1 mikrometer ya, sedangkan yang airborne itu kalau dia itu 5 mikro ya, itu airborne. Jadi memang COVID itu dari awal memang airborne, bukan hanya droplet ya. Nah, kita lihat in vitro simulasi ya, ditemukan bahwa 90% itu ya SARS-CoV virus ini ya itu akan hilang dalam waktu 8 sampai 19 menit jika terekspos di sinar matahari dengan intensitas sedang atau tinggi. Jadi ini virus akan cepat mati kalau ada sinar matahari. Ya. Kemudian tapi begitu kita berada dalam ruangan yang tertutup ya, enclosed environment, maka odds rasionya ya itu akan meningkat 18,7 kali lipat dibanding dengan di ruangan terbuka. Jadi makanya kita hati-hati bila mengadakan pertemuan, apalagi ya yang jumlah partisipannya lebih dari 10 kemudian tanpa menggunakan masker yang baik ya, karena di dalam ruangan itu kalau ada yang terinfeksi maka rasio penularannya itu akan meningkat menjadi 18,7 kali. Nah, kemudian ini kontak erat ya. Kalau kasus comparable atau kasus konfirmasi dengan radius 1 meter dalam jarak waktu 15 menit atau lebih ya, itu dianggap sebagai kontak erat ya. Sentuhan fisik langsung tadi yang sudah dijelaskan ya, atau yang kita memberikan perawatan langsung tanpa menggunakan APD yang jelas, APD yang baik, APD yang sesuai standar ya, maka itu akan disebut kontak erat. Dan ini mungkin yang perlu diinvestigasi berlanjut, apakah teman-teman sahabat dokter, perawat dan sebagainya itu termasuk yang ini. Mudah-mudahan sih tidak ya. Ini adalah virusnya, bagaimana dia masuk berikatan ya dengan reseptornya, ACE2 reseptor, spike proteinnya ya. Ini berikatan, kemudian mulai reseptor inilah menjadi pintu masuknya dan kemudian dia akan beramplifikasi di situ. Ini ya. Nah, sel targetnya ya begitu sudah masuk dalam paru ya, itu dia bisa kemana saja. Ya, makanya salah satu ya, virus yang paling mudah menyamar, gejalanya menyamar menjadi penyakit lain, itu salah satunya ini COVID-19 ya. Kemudian termasuk mirip dengan TBC. TBC itu kalau menyerang organ dimanapun maka dia akan memberikan gejala seperti kalau dia menyerang otak bisa seperti stroke, kalau menyerang torakal, vertebra torakal bisa menjadi paraparese dan seterusnya. COVID pun demikian ya. Nah, ini adalah gejala-gejalanya yang bisa muncul ya kalau dia menginvasi organ ya. Kemudian tapi secara umum gejala demam, batuk. Jadi kalau sudah terjadi batuk apalagi bedak berarti ini sudah melibatkan saluran napas bagian bawah ya, gangguan pernapasan. Terus kalau sudah sesak berarti dia pasti sudah terjadi pneumonia, kecuali dia memang memiliki sesak akibat faktor penyakit yang lain. Nah, ini adalah gejala-gejala yang muncul di kepada pasien yang terinfeksi. Kalau berat, maka terjadi badai sitokain, ya, maka nanti muncul berbagai macam obat yang dipakai untuk menjadi antinya, ya. Kita lihat bahwa kalau virus, kalau apa namanya alveol normal seperti ini, maka
oksigen berdifusi masuk ke dalam kapiler dan diikat dengan HB, sedangkan CO2 dari kapiler akan keluar melalui ke alveol. Ini difusi ya, dengan jarak yang 0,1 mikro dalam keadaan normal ya. Jadi mulai dari surfaktannya, epitelelnya, interstisialnya, endotelnya, kemudian plasmanya sampai terikat di HB, ini jaraknya cuma 1 mikro. Makanya oksigen bisa berdifusi dengan baik. Tapi begitu tidak terjadi badai sitokain, maka ini menjauh ya. Di dalam alveol yang dulunya hanya dilapisi oleh surfaktan, maka dia sudah tidak jadi cairannya sudah ekstravasasi dari radang, ya otomatis lebih tebal lagi. Kemudian ekstravasasi itu terjadi di interstisial yang kalau dia terjadi kronik, ya kalau memang dia bisa terjadi hyaline membranosis dan juga terjadi fibrosis beras. Kalau ini terjadi maka otomatis difusi akan terganggu, oksigen tidak bisa masuk dengan baik, maka pasien akan menjadi sesak. Maka dan di sini adalah interleukin 6 dianggap sebagai master of cytokainnya ya, walaupun masih ada diteliti untuk master-master yang lain. Inilah gambarannya ketika sudah terjadi pneumonia. Kita lihat gambarnya adalah ini yang dibilang ground glass opacity, biasanya bilateral dan berada di perifer predileksinya, dan biasanya dari basal ya. Makanya untuk kita di Indonesia ini agak mudah menginterpretasi kalau dibandingkan dengan common infection disease di Indonesia, tuberculosis misalkan ya. Ya. Diagnosisnya tentu saja PCR dan PCR ya. Nucleic acid amplification test. Ada rapid antibody, ada rapid antigen, tetap ya dalam gold standard adalah PCR. Ya. Kemudian rapid test tidak dapat dilakukan sebagai diagnosis maupun screening ya. Yang rapid test hanya dipakai untuk kepentingan surveillance dan epidemiologi ya. Itu harus kita pahami. Dan kemudian ada misinterpretasi, ada interpretasi yang bermacam-macam kalau dikaitkan rapid test dengan sel antibody ya, IgM dibandingkan dengan gold standarnya time PCR. Kita lihat di sini kalau IgM negatif kemudian positif, biasanya beri window period atau awal infeksi yang belum kedeteksi serologinya ya. Kemudian kalau positif IgM-nya, nah biasanya ini early stage of infection ya. Kemudian kalau positif dua-duanya, nah ini ada di fase aktif ya infeksi. Kemudian IgM-nya negatif, IgG positif, berarti pasien itu sudah late atau recurrent stage of infection ya. Kemudian kalau bisa negatif tapi IgM negatif, nah ini pasien may be in early stage infection mungkin ya. Jadi banyak interpretasi ya, makanya dalam menegakkan diagnosis maka memang salah satu adalah PCR bukan rapid test ya. Ini adalah definisi kasus yang dulu ada PDP ODP tapi sudah diganti sebagai suspek, probable, dan terkonfirmasi ya. Jadi kalau PDP ODP yang dulu ya, yang gejala ringan apa semua itu sekarang dan suspek. Probable itu kalau dia gejala berat tapi belum ada PCR-nya, sedangkan kalau terkonfirmasi itu sudah ada PCR-nya dinyatakan positif dengan PCR ya, bukan dengan cara diagnosis yang lain. Sedangkan OTG digantikan kasus konfirmasi tanpa gejala. Definisi operasional ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan melalui KMK ini ya, tahun 2020. Kemudian kalau berdasarkan berat ringannya kasus, maka ada tanpa gejala ya, kemudian gejala ringan ya, kemudian gejala sedang atau moderate itu kalau SpO2-nya sudah ada pneumonia tapi sebenarnya lebih dari 93 dengan tanpa menggunakan beralitas oksigen ya. Kemudian disertai dengan tachypnea ya, dan gejala lain. Yang paling penting sebenarnya adalah mencegah ya, dalam manajemen ini mencegah. Untuk mengurangi pencegahan infeksi itu memakai masker pasti ya, tidak ada jika ada gejala maka tinggal di rumah dan segera berobat. Ini yang harus terus kita edukasi ke masyarakat, karena seperti disampaikan Dr. Amsar Akil tadi bahwa orang itu memang kecenderungan tidak mau berobat dan tidak mau dibilang COVID ya. Itu saya juga mengalami sering-sering kali dalam praktek ya. Mereka menganggap kalau di COVID kan itu di COVID kan ya. Mulai dari yang well educated sampai yang educated, banyak orang yang berpikir seperti itu ya. Kemudian mengurangi penyebaran infeksi juga bisa dilakukan dengan cara menyentuh benda-benda di tempat umum ya, segera cuci tangan jika menyentuh benda tersebut, jangan menyentuh wajah ya tanpa mencuci tangan dulu,
Ya, bersihkan dan dengan disebutkan di sekitar kita, jangan makan dulu di tempat yang makan yang ramai ya. Nah, ini yang terjadi di Makassar. Mudah-mudahan tidak terjadi di apa namanya Luwu Timur, di Luwu ya, dan sekitarnya. Banyak di Makassar itu sudah buka dan mereka tidak pakai masker dan nongkrong di mana-mana dan tidak ada penertiban juga. Jadi sekarang ini posisi kasusnya itu sudah mirip dengan posisi di awal pandemi, meningkat tajam, tapi bedanya sekarang itu banyak kasus yang berat. Ya, kita lihat di sini. Ya. Kalau kita menggunakan masker dua-duanya, maka transmission itu hampir nol. Ya, hampir nol. Beberapa literatur dikatakan malah tidak ada transmisi kalau orang sama-sama pakai masker, ya kemudian distancingnya 1,5. Itu malah dikatakan tidak jadi benar. Jadi sebenarnya ini, ya, ini penting di sini, ya. Istilah new normal itu adalah intinya salah satunya di sini, ya. Nah, kemudian ini berat ya, ini tadi salah satu RDS kita kalau tradisi sentral SPO lebih dari kurang dari 93 ya, ada disease pernapasan ya. Kalau apa namanya ini ya, pasien dapat dengan tanda klinis pneumonia, demam, batuk, sesak, napas cepat, ditambah dengan satu dari frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit, atau SpO2 kurang dari 93 pada suhu ruangan. Ya, ini tentu harus kita apa namanya terapi suportif dengan secepatnya ya. Nah, sekarang kita bicara pengobatan ya. Kita lihat ini algoritma yang dari apa berbagai konsensus dari berbagai macam organ profesi ya, kita lihat bahwa kalau kita mendapatkan pasien COVID ya atau gejala COVID, maka kita harus menentukan itu berat tidaknya dulu ya, dengan frekuensi napas dan SPO-nya atau tanda-tanda gejala berat ya atau tidak itu dulu ya. Kalau tidak, kemudian berikutnya adalah ada tidak pneumonia ya. Kalau tidak, maka dia gejala ringan dan dapat isolasi mandiri di rumah. Jadi membedakan kapan pasien diisolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit itu kalau ada tanda-tanda pneumonia. Maka kita harus melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang baik ya. Karena kalau sudah terjadi pneumonia itu sering-sering progresnya sangat cepat. Ya. Sebenarnya kalau apa namanya kita CT scan, salah satu tanda gejalanya adalah munculnya ground glass opacity tadi. Ya, berarti sudah ada infeksi di parenchymnya ya. Nanti sebagai dirawat rumah sakit. Ya. Kalau dari awal memang berat ya, maka harus ada berbagai macam terapi yang bisa apa namanya lakukan, kemudian tambah terapi oksigen dan ada tanda-tanda shock ya. Maka kalau ada tanda-tanda shock, maka tata laksana shock harus kita berikan. Ini ada berbagai macam terapi pilihan ya, konsumsi vitamin ya, kemudian tidak simptomatis, kemudian terapi komorbidnya apa, kalau ada komorbidnya ya. Kemudian ini kalau tidak dapat diisolasi atau dirawat di rumah sakit, maka ini pilihan obatnya ya. Kalau ringan ya oral ya, tapi kalau sedang atau berat sebagian kita IV ya. Sekarang pilihan obat antivirus banyak. Kalau dulu hanya oseltamivir saja, sekarang ada remdesivir, ada favipiravir ya, yang kita menjadikan pilihan. Nah, tapi kita ingat bahwa saat ini belum ada terapi spesifik untuk COVID. Ya, ini ada beberapa pilihan. Ya, kemudian ini ada beberapa pilihan lain, mulai dari stem cell, plasma konvalesen, inhibitor interleukin 6 ya, yang ada di Indonesia itu tocilizumab gitu ya. Kemudian inhibitor interleukin 1, interferon, immunoglobulin atau IVIG ya, dan imunomodulator lain dan steroid ya. Ini di beberapa literatur nanti kita bahas tentang efektivitasnya ya. Kemudian ada juga terapi mesenchymal stem cell, ini apa namanya merupakan terapi pilihan ya, dengan berbagai kondisi ya, memang di apa namanya ini namanya stimulasi sel supaya dia apa namanya bisa melakukan regenerasi selnya ya. Ini fungsinya menekan, kalau pada COVID yang apa namanya kita harapkan menekan progres seperti imunoregulasi ya, penggantian profesi itu kan apa namanya sebagai antiinflamasi ya, sumbernya ini ya.
Kemudian IVIG, ya, human immunoglobulin, kita menginjeksi di beberapa kasus termasuk di Wuhan itu memberikan hasil yang baik dan tidak ada efek samping, ya. Tapi harganya, efek sampingnya di kantong ya, karena harganya mahal banget, ya. Kemudian ini ada tocilizumab, ya, ada interleukin 6, antagonis interleukin 6 reseptor, ya, sehingga produksi interleukin 6 itu akan bisa dikurangi, atau dia tidak berikatan dengan interleukin untuk memicu suatu inflamasi berat, ya. Kemudian ini ya, ada beberapa macam terapi pilihan juga. Nah, ini kita lihat ya, COVID-19 terapi predicted and provide benefit of different stage, ya. Ada stage 1 early infection, stage 2 itu pulmonary phase, dan stage 3 itu hyperinflammation phase. Yang kita hindari adalah sampai di sini, ya. Maka kita harus bisa mendeteksi awal. Kalau COVID, kalau kita deteksi awal dan kita treatment dengan baik, maka biasanya akan sembuh, karena memang secara umum 95% itu dia bisa sembuh dengan baik. Ya, tapi kalau kita gagal mendeteksi di sini dan terlambat, kemudian apalagi masuk fase sini, biasanya mortalitasnya akan naik, ya. Dan bahkan beberapa kasus itu tidak respon dengan terapi apapun, masuk plasma konvalesen, masuk IV, masuk apa, itu tidak respon, ya. Makanya sebenarnya key-nya adalah tadi di pencegahan menggunakan masker, distancing dan seterusnya, protokol kesehatan. Kemudian kita melakukan tracing, ya, dan tes yang baik sehingga pasien itu masuk dalam kondisi early stage, ya, yang kita bisa lakukan terapi dengan baik, ya. Ini kita lihat di sini ya, remdesivir kita bisa menggunakan untuk pasien ringan, sedang, ya, fase pertama infeksi, stage kedua dan hyperinflamasi. Dexamethasone biasanya kasus sedang berat, dan oksigen bisa kita berikan kalau memang dibutuhkan support, ya, ada sesak, ya, dan hipoxia. Nah, ini adalah rekomendasi dari IDSA, ya, berbagai macam ini ya, ada dexamethasone, ya, kemudian remdesivir, litonavir, ya, lopinavir, litonavir, ya, plasma konvalesen. Ini adalah pilihan-pilihan yang diberikan NIH, ya, guideline terapi manajemen juga sama, ya. Bagi non hospital or hospital but does not require suplemen oksigen, ya, jadi masuk rumah sakit atau tidak tapi tidak membutuhkan oksigen terapi. Nah, kemudian yang menggunakan oksigen tapi tidak memerlukan high flow oksigen, ya, maka rekomendasinya salah satu remdesivir, ya, dexamethasone juga diberikan. Kemudian, nah, kalau dia menggunakan oksigen, ya, tapi tidak menggunakan high flow, itu sudah bisa kita berikan remdesivir, ya, 200 hari pertama dan 100 kemudian hari kedua, ya, atau remdesivir plus dexamethasone miligram IV atau per oral, ya, sampai 10 hari atau until discharge, sampai dia memang baik, ya. Remdesivir can be used, dexamethasone alone may be used. Jadi ya, ini rekomendasi ya NIH, ya. Rekomendasi bisa dipakai dengan menggunakan dexamethasone, ya. Kemudian hospitalized and require high flow oxygen or non-invasive mechanical ventilation, remdesivir plus dexamethasone atau dexamethasone alone, ya. Kemudian ini rekomendasi dari NIH juga yang require invasive mechanical ventilation or ECMO, ya, dexamethasone juga masih bisa diberikan, dan remdesivir plus dexamethasone, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, dari penelitian ini menggunakan remdesivir placebo, maka kita lihat proporsi recover-nya itu lebih baik kalau menggunakan remdesivir, ya, menggunakan lebih baik tanpa oksigen atau dengan oksigen, ya, atau secara umum, ya. Ya. Tapi kalau menggunakan high flow nasal kemudian kita berikan remdesivir saja, ternyata kurang. Di endingnya itu mirip-mirip aja dengan bukan placebo. Ini juga, ya, kalau dia kondisi berat, remdesivir saja tidak memberikan efek yang baik, maka dia harus diberikan dengan menggunakan dexa misalkan, ya. Gitu. Ini adalah beberapa snapshot global perspektif terhadap remdesivir.
Jepang itu approve ya. Kemudian MA Human Medicine Committee ya. Ini oke juga ya, mengatakan ini boleh ya. Kemudian di Australia juga dan Singapura menggunakan remdesivir ya. Ini dosisnya, kemudian warningnya hypersensitive reaction dan transaminase elevation ya. Jadi kalau ada peningkatan fungsi hati, makanya sebelum kita kasih remdesivir, harus kita cek fungsi hatinya dan juga GFR-nya ya. Kalau kurang dari 30 ml per menit jangan digunakan ya. Dan kemudian terjadi risk of reduced antiviral effectivity kalau diberikan bersama dengan kloroquine atau hidrokloroquine. Jadi jangan dicampur obat ini dengan kloroquine atau hidrokloroquine. Nah, steroid ini dexamethasone ya. Yang ada steroid yang lain misalkan methylprednisolone atau kemudian hidrokortison injeksi juga ada ya. Nah, kita di sini ya. Critical COVID, maka rekomendasinya adalah systemic corticosteroid atau no systemic steroid ya. Jadi yang direkomendasikan adalah systemic steroid ya. Severe COVID rekomendasi juga systemic steroid ya, dengan tanda-tanda seperti ini. Ini lagi adalah NIH dan IDSA rekomendasinya ya. Dexamethasone 6 mg per hari sampai 10 hari atau sampai discharge ya, sampai pasien pulang ya. Nah, ini dexamethasone itu direkomendasikan untuk kasus berat ya. Ini juga tambahan ya, additional consideration for dexamethasone ya, sama ya. Terus berarti itu koagulopati ya. Koagulopati ini banyak juga dipakai sekarang untuk kasus-kasus yang memang ini kita lihat ya, autopsi menunjukkan bahwa 7 dari 12 pasien itu unsuspected biliary DVT, dan 4 dari 7 pasien itu meninggal karena pulmonary embolism yang terjadi karena koagulopati tadi ya. Ini laboratorium prediktor of thrombosis pada COVID ya. Jadi kalau di dimernya dalam gram per mililiter ya, inisialnya di atas 1000 ini harus hati-hati ya. Maka p-value-nya secara bermakna dikatakan bahwa ini akan sangat mungkin terjadi komplikasi trombosis ya, fibrinogen atau CRP. Jadi kita bisa menggunakan parameter ini ya. Ferritin juga kita bisa menggunakan parameter ya untuk memprediksi adanya trombosis atau tidak ya. Nah, ini kita lihat di sini koagulopati ya. Ada tromboinflamasi proses ya. Jadi trombosis kemudian terjadi inflamasi yang berat ya. Apalagi kalau misalkan dalam keadaan seperti ini ya. Kemudian ada endotelitis ya. Nah, ini kita lihat ya. Dibanding dengan heparin dan non heparin, maka mortalitas itu jauh ya. Mortalitasnya sangat meningkat ya kalau menggunakan non heparin yang dilihat dari berbagai studi di sini ya. D-dimer 1, D-dimer 2 kali, 3 kali meningkat dan seterusnya dari normal. Maka semakin tinggi D-dimer itu, mortalitasnya makin tinggi kalau dia tidak digunakan antikoagulan ya. Nah, ini juga menunjukkan dari hasil penelitian juga menunjukkan hal yang sama ya. Reduce mortality risk 0,86. Jadi dia hampir sepertiganya ya, 2/3-nya. Nah, kemudian ada juga menggunakan antibiotik. Kapan sih gitu ya? WHO terdapat koinfeksi dengan bakteri. Pasien suspek terkonfirmasi 19 yang moderat dan severe itu WHO juga memberikan ini ya, lampu hijau sebenarnya, karena sebenarnya memang tidak ada terapi definitif COVID ya. NIC National Institute for Health and Care Excellence ya. Untuk pasien suspek terkonfirmasi moderat dan severe, terapi berbeda dengan PHP. Jika antibiotik dilanjutkan diberikan selama 5 hari kemudian dihentikan kecuali terdapat indikasi yang jelas untuk melanjutkan antibiotik. Jadi
kalau memang kita melihat pasien COVID ini kemudian memberikan efek imun, maka sebenarnya kultur harusnya. Karena dengan kultur itu akan muncul apakah memang ada bakteri atau tidak ya. Tapi kita bisa memberikan terapi antibiotik empirik di situ. Ya, NIH, National Institute of Health USA, beberapa ahli rutin memberikan antibiotik dengan spektrum luas pada pasien hipoksemia moderat dan severe. Ya. Pada suspek COVID ringan tidak diberikan terapi prophylaksi antibiotik. Ya, pasien suspek atau COVID yang sedang antibiotik diberikan hanya jika terdapat klinis infeksi bakteri. Pasien yang berat, ya, digunakan antibiotik empirik dianjurkan untuk mengobati semua jenis patogen berdasarkan kondisi klinis, fokus infeksi dan faktor resiko pasien. Jika mungkin segera mungkin masuk dalam 1 jam perjalanan, idealnya diambil kultur. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa tetap kalau memang kita mendapatkan pasien kasus berat, sebenarnya ada pertimbangan kalau kita mengkultur pasien untuk kemungkinan memang ada mix bakteri. Apalagi di Indonesia ini adalah memang daerah-daerah yang infeksi bakteri masih banyak. Ya mungkin kalau negara-negara maju. Arif, mohon maaf, waktunya tinggal 3 menit, Dok. Oke, terima kasih. Ya, nah, ini juga begitu rekomendasi WHO terkait antibiotik. Nah, ada sedikit yang mau sampaikan terkait vaksin ya. Yang sekarang lagi memang didengung-dengungkan dalam menjadi current issue ya. Jadi kalau dalam perjalanan COVID kita bisa bagi 3 fase. Fase pertama itu fase isunya APD yang tidak ada. Ya, kemudian fase berikutnya adalah fase obat ya. Dan fase berikutnya adalah fasenya vaksin. Nah, sekarang fase vaksin ya. Ya. Pada dasarnya developing vaksin itu tidak instan ya, membutuhkan bertahun-tahun. Ini kita lihat ya, polio, Ebola, SARS-CoV-1, MERS, ini SARS-CoV-1 sama MERS ini dari sama-sama coronanya, itu pun sampai sekarang 11 tahun SARS-CoV-1 tidak ada vaksin. Ya, kemudian MERS juga tidak ada vaksin. Ya. Memang lama, tapi dalam kasus pandemik seperti ini memang proses yang panjang ini bisa dimanfaatkan seperti ini. Ya. Dan ini ada beberapa vaksin yang sudah ini sumbernya bisa dari inaktivasi bakteri, RNA, DNA, dan juga viral faktor yang lain. Itu ini adalah beberapa vaksin kandidat yang memang sekarang masih trial. Jadi vaksin sifatnya masih trial ya. Kemudian ini beberapa jurnal yang mengatakan memang vaksin ini is tolerable and immune pada 28 hari post vaccination. Tapi kalau kita bicara kasus reinfeksi itu banyak ya, banyak banget. Saya mendapatkan beberapa kasus memang reinfeksi dengan jarak waktu yang lebih dari sebulan, bahkan 2 bulan, dan gejalanya lebih berat daripada awal. Ya. Yang paling penting adalah kita bicara keamanan efektivitas vaksin. Dalam waktu dekat ini memang sekarang sudah trial, tapi hasilnya kita belum temukan di Indonesia ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa banyak terapi-terapi yang kita kasih untuk pasien COVID, tapi kita juga harus memberikan pertimbangan yang baik sehingga tidak over treatment. Saya kira itu yang bisa sampaikan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Dr. Arif yang sudah membawakan materinya dengan sangat jelas dan tepat waktu. Kami kembali mengingatkan kepada para peserta webinar yang ingin bertanya, khususnya kepada Dr. Arif, untuk menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, supaya kami dapat membacakan pertanyaannya nanti.